Trongkolop Mandala. Oke, Loy. Oke, halo sahabat Rofiki, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, bisa perkenalan terlebih dahulu, sahabat Rofiki. Sahabat Rofiki ini berasal dari mana gitu? Perkenalkan dulu ya. Saya itu dari situ Bondo dan nama saya itu nama lengkapnya Rofiki Afif Zairofi. Bisa dipanggil sahabat Afif aja gitu. Karena nama Afif itu lebih lebih ngena daripada sahabat Rofiki. Oh, ada filosofi tersendiri berkenaan dengan nama Afif begitu ya Ya, kan? enggak, ada Oh, filosofi sendiri. Oke. Tadi malam saya mendengar dari sahabat-sahabat itu dari angkatan 2021 itu ada beberapa hal yang ditanyakan karena kan ada beberapa kandidat semalam itu ada 5 kandidat ya kan. Nah, Enggak. jadi banyak sahabat-sahabat yang request untuk ke Trongkolop Mandala, bahwasanya dihadirkan saja di Trongkolop Mandala Mas, agar kita bisa terkenang juga dengan beliau yang nantinya diupload di YouTube begitu sahabat. Udah Nah, di YouTube. jadi iya di YouTube pastinya. Karena ini kan perdana yang semoga nanti ini bisa berkembang selanjutnya begitu. Ini masuk konsep PMI 5 tahun ke depan. Nanti saya bincang-bincang masalah itu dengan Ketua Komisariat sahabatku. Terkait PMI 5 tahun ke depan. PMI Mandala Berdikari begitu. Nah, sebelum itu sahabatku, kita akan bincang-bincang nih. Karena kan semalam karena itu ada banyak pertanyaan yang mana itu menjadi pertanyaan bertubi-tubi gitu, banyak hal. Ketua Umum Komisariat juga hadir di sana memberikan tuturah petuahnya. Jadi pesan agar ketua angkatan ini seharusnya seperti apa begitu sahabatku. Nah, di sini pertama yang ingin saya tanyakan, kenapa sih kok ingin menjadi ketua angkatan? Motivasi apa sahabat gitu? Baik, terima kasih untuk kenapa saya ingin menyalonkan ketua angkatan di tahun 2021. Yang pertama itu ada ada masukan lah dari emas saya gitu. Kalau kamu ingin berproses, maka proseslah lebih awal gitu. Melangkahlah lebih awal daripada teman-temanmu, daripada sahabat-sahabatmu. Karena dari dulu saya selalu berproses itu selalu telat gitu. Baik itu mondok, baik itu kuliah, masuk ke organisasi itu selalu telat gitu. Yang lain itu sudah berangkat, saya masih standby, masih duduk-duduk santai, masih ngerokok santai gitu. Tidak mulus jalan gitu. Masih masih berliku-liku gitu, santai-santai saja gitu. Sampai mas saya itu menekankan, kalau kamu ingin ingin berproses atau ingin menjadi seorang yang intelektual atau seorang penggerak yang intelektual yang menggerakkan gitu, maka kamu itu harus berproses lebih dulu lah daripada sahabat-sahabat yang lain gitu. Dan perantara untuk proses lebih awal itu yang pertama ya dari ketua angkatan gitu, Mas. Oh, berarti sama ini termasuk analisa diri ya. Jadi tuturah dari kakaknya yang mana kita analisa, oh iya ternyata benar begitu kan ya? Enggak, Mas. Iya. Terus kira-kira dalam hal lain mungkin ada motivasi lain selain itu kan dari omongan dari kakak. Mungkin nih dari orang tua atau bagaimana dalam hal berproses karena sudah ada di jenjang perkuliahan begitu. Oh, kalau dilihat dari perspektif orang tua itu beda, Mas. Dia menekankan ke fakultatif gitu. Ditekankan fakultatifnya. Kita boleh organisasi tetapi jangan sampai masuk terlalu dalam gitu. Cukup di pintunya. Kalau seandainya bagaikan rumah itu cukup di depan pintunya. Gak harus masuk ke dalam gitu. Kalau dari kekeluargaan. Karena apa? Karena orang tua itu keluarga melihat demonstrasi yang dimana itu penjelasan di Mapaba kemarin itu demonstrasi itu sebenarnya bagus gitu. Tetapi kalau dilihat dari keluarga itu dilihat dari hal buruknya gitu. Dari dimana di berita itu kan seringkali hal-hal buruk gitu. Pertengkaran, pertikaian dengan polisi, adu senjata gitu. Sehingga
keluarga itu melarang saya untuk terlalu jauh masuk ke dalam gitu. Dan orang tua saya itu takutnya fakultatifnya itu terbenggalai gitu, Mas. Gitu. Dan kalau motivasi itu ada lagi. Ini dari temanku sih. Dari temanku yang dimana dia menyampaikan, dan temanku ini dari ketum komunis syariat itu dia menyampaikan seperti ini. Gimana ya bahasanya gitu. Mohon maaf kalau tidak sama gitu ya. Intinya itu jika kamu apa ya? Lupa ini. Intinya itu janganlah sendiri gitu. Bangunlah PMI ini karena orang yang bisa membangun PMI ini itu orang yang di dalamnya, karena PMI ini hanya sebuah wadah gitu, sebuah benda mati yang dimana bisa bergerak itu ya dari orangnya gitu, Mas. Namun apa namanya, dari itu kan istilahnya orang tua bahwasanya bilang jangan terlalu terjerumus terhadap organisasi, lebih kembangkan fakultatif saja. Jadi apakah dalam sahabat Rofiki ikut organisasi PMI mendapatkan izin? Kalau izin mendapatkan, Mas, karena saya bilang saya ingin ikut organisasi untuk apa? Pertama, fakultatif itu pasti dapat lah, Mi, karena sering ngopi-ngopi santai gitu, ngobrol-ngobrol santai gitu, Mi. Dan saya jelaskan itu semua PMI dari awal sampai sekarang ini sehingga mendapatkan izin gitu. Dan kalau masalah demo, saya tidak menjelaskan gitu. Karena gini, saya mengambil kata dari mas saya gini. Kalau di daerahmu itu tidak bisa terselesaikan, maka jangan merembet ke daerah yang lain gitu. Karena hal dari proses itu dari hal yang terkecil, yaitu di daerah sendiri gitu. Itu yang saya pegang gitu, Mas. Sehingga saya tidak menjelaskan terkait demo gitu kepada keluarga. Ya. Jadi istilahnya berkenaan dengan hal demo itu disenyapkan lah dalam penjelasan dulu terhadap orang tua ya. Jadi di sini ya pasti hal itu nanti akan seiring dengan pembuktian yang akan diberikan terhadap orang tua, mungkin nanti orang tua akan percaya begitu kan. Ya itu sama dengan kasusku dulu begitu, sahabat. Jadi dulu ya memang saya sangat dilarang untuk ikut organisasi berkenaan dengan hal demo, karena demo itu dipandang bahwasanya ya jelek, karena ya mungkin yang di up di media itu hal-hal yang rusuh itu apa namanya, pertikaian antara mahasiswa dengan pihak berwajib. Ya, saling lempar dan lain sebagainya begitu ya. Jadi hal itu mungkin yang menjadi mimik jelek terhadap orang tua kita di rumah begitu. Nah, di lain sisi kita kembali lagi terkait pembahasan 2021, sahabatku. Jadi mungkin kemarin kan sepertinya sudah ada gerakan dari ketua angkatan nih. Sudah ada gerakan apa? Mungkin pembentukan grup sudah ada. Kalau grup sudah ada, tinggal membuat koordinator di setiap prodi itu, sehingga anak-anak ini bisa bahasanya itu, bisa terkoneksi semua gitu, baik yang dari prodi atau manajemen gitu. Karena PMI sekarang di angkatan 21 ini kadernya itu banyak gitu. Kalau seandainya dipegang penuh oleh ketua kan bisa dikatakan payah lah gitu. Iya, pastinya seperti itu. Sehingga ini masih direncanakan pembuatan koordinator gitu. Kalau untuk masalah grup itu sudah terselesaikan, dan ya masih ada beberapa anggota yang belum masuk gitu. Oh, masih ada beberapa anggota. Namun yang sudah terjaring di grup sudah ada berapa anggota di sana? Kalau dilihat dari sekarang itu sekitaran 80-an gitu, Mas. 80-an ya, dari total 150 yang di Mapaba kemarin ya. Mungkin nanti itu bisa dikoneksikan kembali, mungkin nanti setelah pembentukan koordinator jurusan itu ya, atau prodi itu ya. Oke. Jadi nanti hal apa yang akan dibangun untuk nantinya hal untuk angkatan. Karena kan dari visi misi yang dilihat, mungkin visi misi bisa disampaikan terlebih dahulu, sahabatku. Oh, baik, untuk visi misinya tunggu dulu, tak lihat aku ya.
Untuk pertama itu visi dari saya itu mewujudkan kader yang berintelektual, berpikir kritis, serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Ya, itu visi saya. Dan untuk misinya yang pertama itu mempererat rasa kekeluargaan dan keharmonisan yang profesional. Yang kedua, mengembangkan kompetensi kader sesuai minat bakatnya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini menjadikan ngobrol pintar sebagai ruang diskursus dan berdialektika gitu. Wah, kalau dilihat dari visi misinya, saya rasa ini bagus untuk angkatan 2021. Bagaimana nantinya bisa berdikari untuk memajukan PMI Mandala, begitu ya kan? Oke, Mas. Nah, pastinya itu dari asas kekeluargaan terlebih dahulu dan intelektual yang akan diasah oleh sahabat Rofiki begitu. Nah, mungkin kita break terlebih dahulu. Mungkin ini saya kasih kesempatan. Jadi dalam forum Terongkolop Mandala ini ada request lagu sahabatku. Jadi siap, kita break terlebih dahulu, nanti kita dengarkan penjelasan dari visi misi itu. Begitu. Siap. Ya, halo sahabatku, mungkin yang sudah tergabung dalam Terongkolop Mandala bisa langsung request Mbak Opi ya tadi ya. Mbak Opi request lagu Aku dari Pas Band. Oke sahabatku, saya akan putarkan lagu dari Pas Band. Aku dilahirkan bukan untuk menyakitimu, tapi ku digariskan tak membahagiakan hidupmu. Suatu hari nanti, jika hadir si buah hati, ku berharap selalu tak seperti diriku. Janganlah menangis, terkadang cinta itu sadis. Dan janganlah marah, terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Biarlah hujan menyirami kesalahan aku gini, biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini, biarlah bintang menikmati kepedihan aku gini, biarlah semua jadi saksi yang ku alami. Janganlah menangis, terkadang cinta itu sadis. Dan janganlah marah, terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Biarlah hujan menyirami kesalahan aku gini, biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini, biarlah bintang menikmati kepedihan aku gini, biarlah semua jadi saksi yang ku alami.
Oke, karena azan Isya sudah selesai sahabatku, di sini kita akan kembali terkait bincang-bincang dengan sahabat Rofiki selaku Ketua Angkatan 2021, Angkatan Laskar PMII begitu. Halo, oke kita kembali lagi dengan pembahasan Trongkolok Mandala. Akeloy. Oke, Akeloy sahabatku. Jadi kita sudah membahas berkenaan dengan visi misi yang sudah dicurahkan oleh sahabat Rofiki tadi. Yang pertama itu kan berkenaan dengan visinya, yaitu mewujudkan kader berintelektual, berpikir kritis serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Bagaimana itu dari visi itu? Dari visi sendiri itu kenapa saya menggunakan kata intelektual untuk awalan, karena gini, arti di KPBI sendiri, intelektual itu adalah pemikiran atau pemikiran yang jernih secara yang mengambil dari buku sendiri atau mengambil dasar sendiri, intelektual gitu, berpikiran jernih lah, bisa disingkat gitu. Kenapa saya mengambil itu? Karena kita sebagai mahasiswa itu mengemban amanah atau mengemban moral, yaitu ijazah, yang dimana ijazah ini harus dipertanggungjawabkan. Dan ijazah kalau kita tidak memiliki intelektual terhadap prodi kita masing-masing, maka kita kan bagaimana gitu, kita kan mahasiswa, masa tidak bisa mempertanggungjawabkan ijazah kita atau kemahasiswaan kita. Kita ini memiliki titel mahal gitu, yang dimana titel mahal itu berkenan bisa dianggap tahulah semua gitu. Sehingga saya menggunakan kata intelektual untuk mahasiswa memiliki dasar atau landasan, sehingga di saat dia berbicara itu tidak tidak monoton gitu, tidak itu saja. Itulah yang pertama, itu kata dari intelektual sendiri. Dan untuk kata yang kedua yaitu berpikir kritis. Kalau untuk berpikir kritis ini mungkinlah tahu semua gitu kan. Apalagi di Mapaba kita diajarkan untuk berpikir kritis gitu. Dan di saat kita berpikir kritis, kita di sini tidak hanya berpikir kritis, tetapi kita di sini harus berpikir solusif gitu. Kita boleh mengkritik apapun, tetapi kita harus memberikan solusi untuk kritikan kita. Itulah kegunaan mahasiswa. Dan saya pernah memegang mendengar kata Ahok. Dia mengatakan kalau bodoh itu nurut, kalau pintar yang ngajar. Dari kritik itu kita kritik boleh, tetapi beri solusi gitu. Dan untuk yang kedua, asas kekeluargaan. Dari asas kekeluargaan ini di PMII ini memang dijunjung tinggi terkait asas kekeluargaan gitu. Dan asas kekeluargaan ini memang sangat sangat dibutuhkan gitulah. Karena pertama, kita pasti akan berkeluarga gitu, baik secara batiniah maupun secara rohaniah gitu. Dan di asas kekeluargaan ini Kita merangkul gitu, menjaga keharmonisan biar keluarga ini itu tetap berjalan gitu. Iya. Jadi istilahnya kalau saya lihat di sini kan kader yang intelektual. Mungkin ini mengambil dari bahwasannya mahasiswa itu adalah orang-orang intelektual gitu. Orang-orang Jadi kenapa intelektual. harus ada di awal begitu. Dan berpikir kritis, yang mana haus istilahnya tidak puas ya kan. Tidak puas pastinya, yang pasti nanti harus ada. Dan juga ketika hal-hal yang istilahnya kita mau untuk membenarkan suatu konflik, yang pastinya yang difikirkan adalah solusi. Ya, mungkin itu yang dari hal itu begitu. Dan juga menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Jadi mungkin dengan kita bergerak bersama, ya, dengan kekeluargaan itu menjadi kuat. Kalau pepatah mengatakan ya, jadi sama halnya kayak sapu lidi. Kalau hanya satu mungkin patah. Kalau mungkin banyak itu bisa membersihkan gitu. mungkin seperti itu ya kan. Iya. Ya. Lanjut ke misi nih. Misi nih mempererat rasa kekeluargaan dan keharmonisan yang profesional. Gimana itu maksudnya? Maksud dari kata profesional sendiri,
tadi malam itu sudah dijelaskan, mungkin yang tidak hadir itu tidak mengetahui. Kata dari profesional sendiri, kita itu mengetahui lah profesi kita itu di PMI itu ngapain gitu. Apa mencari ilmu, mencari pasangan, mencari relasi, atau mencari apa saja itu. Kita itu harus profesional, harus tahu gitu. Dan di PMI ini kita tidak dituntut, saya tidak melarang gitu. Tetapi ini tidak dituntut untuk kalian itu mencari pasangan gitu. Di PMI ini kita dituntut untuk berproses. Ya. Baik itu berproses secara pemikiran ataupun secara gerak gitu. Itulah dari kata profesional sendiri. Saya mengambil contoh itu yaitu yang paling sering lah gitu, yaitu tentang perasaan, tentang pacaran gitu. Kan kadang masalah pribadi itu dibawa ke ranah organisasi, itu tidak profesional. Kalau pribadi ya pribadi, selesaikan secara pribadi gitu. Kalau seandainya secara pribadi itu tidak mampu, di sanalah letak dari ketua angkatan sendiri gitu. Menyelesaikan konflik yang ada di kader atau yang ada di organisasi angkatan 2021. Itu maksud dari kata profesional. Istilahnya rasa kekeluargaan itu bisa terbangun dengan keprofesionalan kita, istilahnya seperti itu ya. Jadi harus bisa ada perbedaan masalah pribadi dengan masalah organisasi. Jadi ketika masalah pribadi jangan sampai dibawa-bawa ke organisasi gitu. Jadi itu bisa membangun keprofesionalan kita, istilahnya nantinya ketika kita sudah berpacaran ya pacaran aja, jangan sampai istilahnya nanti pas habis putus itu tidak ada saling sapa sehingga menghambat proses dari masing-masing tersebut gitu. Individual kader sendiri ya, kader PMI, terutama kader PMI begitu. Ya. Pastinya itu juga menjadi istilahnya perbincangan hangat di kaderisasi berkenaan dengan profesional itu. Nah, ini sangat selaras apa yang istilahnya untuk agenda rayon begitu. Nah, untuk meningkatkan kader yang mana prosesnya jangan sampai terpotong dengan masalah hubungan atau masalah pribadi yang nantinya menghambat proses kita begitu. Oke, saya sangat setuju itu. Bagus itu sahabatku. Nah, kita lanjut dengan misi yang kedua nih. Misi yang kedua itu mengembangkan kompetensi kader sesuai minat bakatnya. Itu seperti apa sahabatku? Sesuai minat bakatnya ini. Kan di rayon sendiri itu sekarang sudah ada LSO. Gitu. Iya. Dan di LSO ini di sana sudah tertera beberapa bakat, beberapa minat bakat atau wadah untuk minat bakat kita sendiri. Itu sehingga kader ini memilih pertama itu saya ingin mengetahui minat bakatnya itu ada di mana gitu. Kalau sudah mengetahui sebelum diarahkan ke LSO itu harus dikaji dulu oleh kita gitu. Dikaji ini minat bakatnya kemana ini, harus dikaji itu. Kalau seandainya ke sini, apakah ini tetap berjalan atau tidak gitu. Di sanalah gitu letak dari mengetahui minat bakatnya sehingga itu bisalah berproses lebih maju juga. Ya, mungkin secara jelasnya itu istilahnya kita harus ada yang di akhir itu mungkin visi yang terakhir itu selaras dengan misi yang kedua mungkin. Dengan ngopi angkatan kita membuka suatu forum yang mana itu mengumpulkan aspirasi. Mungkin di situ ya. Jadi harus menyediakan hal itu ya. Untuk mengetahui minat bakat yang mana itu harus dikembangkan oleh sahabat-sahabat PMI sendiri begitu. Saya sangat setuju juga itu. Bagus itu. Nah, dan yang terakhir ini misinya itu menjadikan ngopi sebagai ruang diri khusus. Nah, yang saya sebutkan tadi yaitu selaras dengan gitu. Yang kedua. Ya mestinya misi yang kedua itu selaras, mungkin bisa dijelaskan sahabatku, yaitu menjadikan ngopi sebagai ruang diskursus dan berdialektika. Baik. Dari kata diskursus tersebut yaitu pertamalah pertukaran ide gitu. Kita diskusi di sana, di ngopi kita diskusi, tidak hanya sekedar ngopi. Ngopi itu ngobrol pitar, bukan mencari minuman. Kopi itu bukan mencari minuman kan.
Oleh sebab itu kita di sana itu ngobrol pintar, yang dimana kita saling pertukaran ide gitu, bertukar ide kita, bukan apa ya, bukan bermain game atau berbincang-bincang sendiri. Kita di sana apa, bertukaran ide lah gitu, mengungkapkan pemikiran secara formal dan teratur gitu. Tetapi ngobrolnya santai gitu. Iya, siap. Ada kopi lah gitu. Untuk berdialektika yaitu apa ya? Kata dialek yaitu komunikasi, saling berdialog, Adu gagasan lah maksudnya. adu gagasan. Itu juga apa ya? Bisa Media pelatihan. meningkatkan berpikir kreatif, berpikir kritis gitu. Iya. Oleh apa ya? Pertukaran atau berdialog di sana sehingga bisa pemikiran kita itu bisa kritis gitu. Karena di sana kan adu argumen sehingga kita mengetahui itu kemana argumen tersebut gitu. Ya pastinya dari hal itu akan menjadi misi, visi itu sesuai dengan misi, yang mana itu adalah visi itu tujuan, misi itu langkah-langkah untuk menyampaikan tujuan tersebut. Iya, itu. Begitu sahabat. Jadi penjelasannya adalah ini sangat sangat bagus visi misi, maka dari itu ini harus bekerja bersama. Yang mana bukan hanya ketua angkatan saja yang menjadi penyambung lidah, bukan hanya itu. Namun ketua angkatan tidak akan berdaya tanpa angkatannya. Yang pasti itu. Jadi maksudnya tanpa orang-orang angkatannya sendiri. Maka nantinya akan visi misinya itu akan jadi berjalan dengan lancar. Visi misi itu akan sesuai dan bertujuan dengan untuk memajukan rayon tersebut. rayon PMI Nabah begitu. Ya, jadi seperti itu yang dijelaskan oleh sahabat Rofiki, sahabatku. Jadi yang tergabung di sini terutama mungkin tidak ikut dalam kajian semalam, itu ada beberapa hal yang disampaikan. Dialektika sahabat-sahabat banyak ya. Jadi ada sahabat Rofiki yang pertama ya. Sahabat Rofiki, ada sahabat Imron, ada sahabat Asmaul Husna, juga ada sahabat Dika, ada sahabat Anif. Nah, jadi dari visi misi itu nantinya pastinya kan untuk digabungkan juga untuk menjadi menjadi kajian khusus angkatan 2021 terkait prosesnya, terkait nanti dinamika angkatan, dan juga terkait kemajuan dari pribadi itu begitu. Nah, begitu sahabatku. Jadi sahabat-sahabat pastinya mendengarkan dari ketua angkatan yang ada di sini, maka dari itu kita harus selaras mendukung. Kalau katanya semboyannya Ki Hajar Dewantoro, ingarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Saat di depan kita harus menjadi teladan. Siap. Jadi menjadi jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencing Berdiri juga. berlari. Waduh. Jangan sampai seperti itu. Makanya kan ingarso sung tulodo, ketika kita di depan kita harus menjadi teladan. Maka dari itu semisal ada kajian rayon, ketua angkatan sudah hadir terlebih dahulu. Jadi yang gak hadir diteleponin, membantu kaderisasi untuk menjaring sahabat-sahabat yang belum hadir, mengingatkanlah. Itu juga menjadi suri tauladan begitu. Dan juga ingarso sung tulodo ingmatyo mangun karso. Jadi ketika kita berada di tengah istilahnya di kerumunan atau istilahnya dalam ngopi-ngopi angkatan, kita memberikan semangat. Jadi kita harus memberikan kobaran semangat di dalam angkatan itu ketika kita berada di tengah. Nah, dan ketika tutwuri handayani, ketika kita berada di belakang, kita harus bisa mendorong. Yang mana mendorong angkatan kita untuk sama. Dalam artian istilahnya contohlah semisal semangatnya atau ada permasalahan pribadi, kita harus bisa memberikan dorongan. Jadi memberikan solusi juga bagaimana dia harus berproses penuh begitu untuk tercapainya visi misi pribadi sendiri dan juga visi misi organisasi begitu sahabatku. Nah, begitu sahabat yang dijelaskan oleh sahabat Rofiki berkenaan dengan visi misinya yang pasti. Nah, untuk langkah awal nantinya kira-kira usulan apa untuk saya bincang-bincang untuk visi misi saya rasa sudah sahabat.
Nah, kita akan bincang-bincang dengan ruangan ini terutama, yang mana rayon ini kan sudah memiliki ruang khusus yang mana itu dikhususkan untuk kita ya ini podcast. Ya. Podcast. Saran apa yang akan diberikan, karena saya rasa ruangan ini masih belum layak begitu, karena ada beberapa hal, mungkin ada istilahnya inisiatif dari angkatan 2021, mungkin kita galang istilahnya kita ngumpulkan uang 1.000 lah dari angkatan kita beli cat semisal, mungkin saran apa nantinya yang akan diberikan, Mas ini butuh ini dan sebagainya. Kalau untuk masalah ruangan ini sih apa ya, memang harus ada perubahan gitu, karena ya disampaikan oleh apa ya, Mas sahabat Dendi sendiri, ini memang ruangan yang tidak layak lah gitu untuk berpodcast. Maka untuk angkatan, terutama angkatan kita sendiri, angkatan 2021, itulah bayarlah gitu, bayar iuran yang ada di rayon gitu. Kan adanya iuran itu untuk membangun sebuah organisasi itu lebih besar gitu. Kalau seandainya tidak membayar iuran, kalian membayar iuran itu 10.000 ya Mas? 10.000 10.000 itu dalam 1 bulan. 10.000 itu dalam 1 bulan. Itu kan murah banget gitu. Ya. Murah banget. Ya bayarlah gitu. Dan saya ingin menjunjung tinggi itu apa ya, tanggung jawab gitu. Iuran ini adalah salah satu tanggung jawab kita bagaimana memajukan rayon tersendiri gitu. Rayon ini dipakai untuk kita semua gitu. Maka iuran itu harus dibayar gitu. Untuk beli rokok kalian mampu, masa bayar iuran 10.000 saja tidak mampu gitu. Oh iya, begitu. Ya, jadi mungkin ini saran untuk saya selaku juga pengurus di Annaba. Ya, jadi mungkin di beberapa agenda-agenda ngopi angkatan itu ada hal yang dibahas. Selain itu, maksudnya dari penyaluran uang. Mungkin sahabat-sahabat mau mengadakan arisan. Jadi arisan itu menjadi pertunjukan atau ngopi wajib nantinya. Jadi tidak perlu mengagendakan hari ini kita ngopi, enggak. Jadi sudah ada agenda bahwasanya ngopi angkatan yaitu mengumpulkan sekaligus kita istilahnya ngocok arisan. Ya, ngocok arisan. Nah, kita kan dapat uang itu ya. Itu sebagai tabungan. Jadi kita pertemukan di sana. Itu saran pertama. Saran kedua, dalam hal istilahnya pasti kan ada kas. Nah, jadi ada makrab angkatan semisal. Makrab angkatan yang mana itu kan pastinya ada beberapa hal pembahasan itu dari istilahnya dinamika yang sudah terjalan dalam angkatan. Jadi contohlah karena pacaran dan lain sebagainya tidak profesional itu sesuai misi-misi itu, nanti pastinya makrab itu menjadi pembangun, menjadi pemberi semangat, mungkin nanti seperti itu sahabatku. Siap, sahabat. Ya. Jadi itu sahabatku yang dijelaskan oleh sahabat Rofiki berkenaan dengan motivasi menjadi ketua angkatan dan juga visi misi yang dijalankan untuk menjunjung tinggi untuk mencapai tujuan organisasi juga, yaitu PMII Rayon Annaba, yang mana kuantitas hari ini itu banyak, namun yang harus kita benahi hari ini adalah kualitas. Ya, makanya kan dari visi misi itu sangat selaras. Kita harus menjadi kader intelektual, orang-orang intelektual, sesuai arti dari maha. Maha adalah tinggi gitu. Saya ada tambahan untuk intelektual gitu. Untuk masalah intelektual ini, kita itu memiliki dasar kan gitu. Dan untuk bisa mengetahui dasar, kita harus melihat dulu. Atau istilahnya lah kita membaca gitu. Dan untuk kata membaca sendiri itu banyak. Baik membaca kehidupan, membaca buku, itu terserah kalian. Kalian itu mampunya di mana. Kalau seandainya membaca buku itu tidak mampu karena terlalu banyak godaan gitu ya, kalian itu harus bisa lah, sahabat-sahabat itu harus bisa membaca sikon atau situasi dan kondisi gitu. Karena ayat yang pertama diturunkan itu Iqra, kita disuruh membaca. Kenapa disuruh membaca? Ya kita disuruh untuk menganalisa gitu. Ya. Sami'na wa analisa.
Oke sahabatku, terima kasih sahabatku. Mungkin perbincangan hari ini saya selesaikan begitu, karena saya rasa sudah jelas, dan ini harus ada gerakan-gerakan baru yang pastinya nanti setelah itu bisa diagendakan untuk pemilihan koordinator jurusan. Nanti akan dibedakan, itu harus dibedakan. Kenapa demikian? Itu agar selaras dengan ketua-ketua yang ada di HMJ, yang pastinya nanti untuk menyelaraskan di sana. Jadi di internal, maksudnya di Ormawa internal, HMJ, Himadita, dan HMJM. Yang pastinya juga harus di sana. Jadi bisa konsultasi dengan sahabat Farizal selaku ketua umum Himadita, dan sahabat Nurul selaku ketua umum HMJ. Jadi agar selaras. Jadi kita PMBI oke, internal oke. Nah, itu yang dinamakan aktivis sejati. Begitu sahabatku. Ya, perbincangannya sekian sahabatku. Mungkin ada apa kata-kata akhir atau istilahnya kata-kata closing statement. Saya buka sahabat. Aduh, kata terakhir. Kita jangan hanya berretorika, tetapi kita harus bergerak. Karena kalau kita hanya berretorika, maka itu cuman kata yang mematikan. Kita bisa berretorika, tetapi kita harus gerak. Itu saja. Oke, siap. Kita jangan hanya berretorika, kita harus bergerak. Oke, terima kasih sahabatku. Jangan lupa jargonnya Trongkolo Mandala. Akeloy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sahabatku. Mungkin bisa request lagu, langsung saja saya putarkan, dan juga biar bisa didengarkan oleh sahabat-sahabat yang hadir dalam forum video call, ya, yaitu Gold Telegram begitu. Mungkin bisa request sahabatku. Saya ingin merequest lagu kesukaan lah gitu, yaitu Iya. Soljah. Soljah. Satu hati, satu frekuensi. Oke, saya putarkan lagu Soljah. Satu hati, satu Frekuensi. frekuensi. Satu hati, satu frekuensi, di kabut ini tersebar imajinasi. Satu hati, satu frekuensi, pusatkan konsentrasi, mari lawan gravitasi. Satu hati, satu frekuensi, di kabut ini tersebar imajinasi. Satu hati, satu frekuensi, pusatkan konsentrasi, mari lawan gravitasi. Rintangan saya benang